orang tua punya anak gadis, dia wajib mencarikan menantu. Patokannya dua aja, Bu. Atau satu juga boleh. Kalau ada seorang laki-laki, dia melamar anakmu dan kamu yakin itu karena mungkin tidak ada beritanya atau ada informasi dari teman atau siapalah, kalau ustadz atau yang lainnya, ya, baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Nanti insya Allah ekonomi akan ikut itu, Bu. Tapi kalau belum sedang lihat ekonominya, yang satu, Bu, dia pejabat, yang kedua dia pegawai bank, yang ketiga dia TNI Polri, yang keempat pedagang roti. Ibu pilih yang mana? Ambil yang mana? Pilih yang mana? Semuanya muslim. Ambil yang mana? Satu pejabat, ya menteri lah, jenis itulah. Pegawai bank, bukan pegawainya, dia memang apa, bank, kepala bank. Kemudian TNI Polri, kemudian tukang roti. Ibu ambil yang mana? Enggak apa-apa, pilih. Semuanya muslim. Ibu ambil yang mana? Ambil yang pedagang roti, yang tukang roti. Kenapa? Dia cuma tukang roti, tapi cabangnya ada di Mekah, di Madinah, di Prancis, di Swiss, di Malaysia, di Australia. Dasar mata duitannya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, timbangannya jangan uang. Tadi loh, baik agama dan akhlaknya. Bu, apa nggak nyebelin, Bu, punya mantu? Orang malu, seneng ya mantunya, cakep, ganteng, glowing, apa cantik. Tapi dia nggak sopan sama kita. Capek. Sayang, tolong dong disapu. Memang mah nggak bisa nyapu, udah nggak bisa. Kok nggak sakit, Bu? Ya. Mama kok pingin bakso ya? Ya beli aja sendiri. Maksudnya aku suruh beliin gitu mah. Nehi lagi, coba. Kok nggak sakit itu, Bu? Loh, ini contoh banyak kejadian-kejadian hanya timbangan wajah, hanya timbangan harta. Apalagi mohon maaf ya, merasa dia membeli si laki-lakinya. Dengkok-engkok betul, Bu. Ongkang-ongkang betul dia, Bu. Tapi kalau menikahkan itu pertimbangannya agama dan akhlaknya, akan barokah. Amin. Ya, ini ilmu yang harus juga dipahami. Jangan sampai zaman sekarang ini hanya ngelihat lahirianya, tetapi ya kehidupannya, rohanianya jauh dari nilai agama. Jangan sampai. Jadi saya ulangi ya, amal ibadah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, satu, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, birrul walidain, membahagiakan orang tua. Nomor 1 dan nomor 2 ini, Bu, ada di dalam surat 17 ayat 23 24. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? A'udzubillahi, surat 17 Al-Isra ayat 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Boleh dibacakan artinya? Ayat 23 dan 24. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya dan janganlah membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah. Rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua, karena sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka berdua telah memelihara aku. Ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, seorang tua pasti akan begini, ya Allah, alhamdulillah. Ketika, maaf ya, kalau kita punya anak perempuan terus dia dapat menantu laki-laki dan dia cukup sayang saja, Bu. Yang penting itu sekarang dibutuhkan kesetiaan. Coba beberapa hari yang lalu, Bu, mungkin persisnya 5 atau 1 pekan yang lalu, saya dapat beranda yang
menurut saya mengejutkan ya. Ada seorang istri 10 hari habis melahirkan dibunuh sama suaminya. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Istrinya itu selingkuh. Tapi yang bodoh ya suaminya, ngapain dia harus bunuh kan? Iya. Lagi ya Pak Ustaz. Ya artinya cerai selesai. Dengan membunuh itu kan dia juga berdosa besar. Tapi begitulah ketika nafsu sudah mengelora dan menguasai Bu. Bu, ketika syaitan dan nafsu itu sudah menguasai seorang, apa? Ibu perhatikan, ketika syaitan dan hawa nafsu sudah menguasai seorang, dicabut rasa takutnya, rasa malunya dan kesadarannya. Nauzubillah min. Bu, kita sebagai orang tua jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Tapi satu poin penting nih, Bu, jangan pernah pilih kasih berkasar-kasar sama anak kita. Jangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu di usia tua nanti kita berlabuh di anak yang mana. Ya. Jadi harus kita bisa berlaku adil sama badannya. Jangan berkasar-kasar, berlebih-lebihan memarahi, berkeras-keras memarahi. Jangan pilih kasih juga. Kenapa? Karena kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Allah a'lam. Yang ketiga, iqamati sholat. Amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah iqamati sholat. Mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat. Hari ini banyak yang ngerjain sholat, tapi yang mendirikan sholat enggak banyak. Apa bedanya ngerjain sholat dengan mendirikan sholat? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Emang kalau ngerjain sholat nggak khusyuk? Kalau dikerjain. Cuma sholat aja kan tidak mengamalkan artinya sholat. Ya diajarin dong. Tidak, tapi dia nggak pakai sholat. Kok marah? Tapi tadi dia tahu. Nah itu juga kalau menyuruh anak sholat Ustaz. Ya kan kalau ngerjain sholat. Jangan-jangan maknya dulu gitu kali ya. Enggak sih ya. Bu, jadi gini, kalau ngerjain sholat asal-asal aja. Yang penting sholat. Contohnya sekarang kan asar itu jam 3 kurang 5 misalnya. Dia jam 3 kurang 1/4 dia sholat duhur. Assalamualaikum baru astagfirullah, Allahu akbar. Adzan asar dia bilang, alhamdulillah aku belum batal. Ya terang. Wong baru salam kok. Artinya kalau dikatakan Bu mendirikan sholat, dia memulainya dari mana Bu? Dia mulai berusaha apa? Menyempurnakan wudunya, sholatnya dengan khusyuk tumaknina, nggak istijal, nggak tergesa-gesa. Kemudian itu secara gerakan pelaksanaan. Kemudian dampaknya sholat yang benar itu kan aqimis sholat inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Nggak akan sholat, dirikan sholat. Karena dengan sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba kita lihat ayat tentang sholat surat Maryam. Surat Maryam, Quran saya surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Silakan siapa nak membaca. Surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adzau shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka nanti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperburukkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Bu, ayat yang mulia ini dijelaskan, ada yang mengatakan Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini apa Bu? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah.
Bu, hebatnya masalah sholat itu masuk di semua poin. Mau bahagia sholatnya gimana? Baik enggak? Sholatnya gimana? Mau kerja gimana dia sholatnya? Utang piutang orangnya sholat enggak? Bermuamalah, mau sukses. Karena memang sholat ini ya tiangnya agama. Ya. Alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu dan sini alhamdulillah sholat duhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Maksudnya dulu sebelum ngaji. Kenapa? Karena kenyataannya memang ada loh Bu. Ngakunya muslimah dengar adzan kaget aja ada kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah adzan. Mending kalau terus ambil air wudhu terus sholat. Ada lagi Bu yang sudah bagus di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mestinya kan ambil air wudhu terus sholat. Enggak, malah keluar rumah demi tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Ya kurang kerjaan banget tuh ya. Kali. Bu, sholat itu dan untuk khusus wanita masih ingat ya? Riwayat yang kaitannya khusus untuk wanita gimana? Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suami. Hati-hati Bu. Tuh kalau suami udah meninggal Bu betul-betul kehilangan loh Bu. Karena ungkapan tentang kematian itu sangat syahdu dan menyentuh kan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Sungguh kehadirannya sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Bu, laki-laki itu masuk surganya lebih sulit daripada wanita. Wanita itu asal udah nurut sama suami selesai Bu. Tentunya pertama taat pada Allah. Udah deh. Tapi Ibu pernah dengar kan? Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Malah daftar gimana sih? Lah iya. Makanya dipikirkan dong. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, baik pria atau wanita. Loh kalau sekarang wanitanya solihah, prianya belangsat, kurang ajar. Atau? Ya. Memang ada kesamaan. Apa itu? Ada kesamaan satu. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Itu ada kesamaan. Ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah? Salah. Itu jebakan. Karena lidah? Karena lidah harus dijaga. Ya, bukan karena lidah tak bertulang, bukan. Tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tetap pada penjagaan lidahnya. Mulutmu, lidahmu adalah Harimau. surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di Bonbin sana, taman safari sana. Halo. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, apa yang keempat amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang keempat? Tarkul haram wa riba. Jauh dari riba. Meninggalkan yang haram dan riba. Gak berkah Bu. Coba Ibu lihat kalau ayat tentang haram Al-Baqarah 168 169. Tapi kalau yang ribanya itu di Al-Baqarah juga 275. Boleh langsung bacakan. Yang haram kaitannya dengan yang haramnya Al-Baqarah 168 169. Ya. Ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia.
hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Dari riba ayat berapa? Nah, yang riba 275 itu ngeri tentang riba. Iya, Al-Baqarah juga. Silakan. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah dia perolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sudah. Iya, nggak apa-apa. Allah memusnahkan. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Maha benar Allah dengan segala firman. Bu, kalau riba itu dosanya yang paling asik ya, seringan-ringannya dosa riba itu adalah seperti naudzubillah min dzalik, seorang anak berzina dengan ibunya 36 kali di depan Ka'bah. Itu saking besarnya. Ya, mudah-mudahan karena kebodohannya ya. Tapi kalau sampai-sampai kan Allah memberikan kemudahan ya. Artinya kalau tadinya nggak ngerti, begitu tahu oh ternyata riba, dia menghentikan, itu yang baik. Ya, jadi memang ini nggak bisa dengan apa Bu ya, dengan spontan kadang-kadang. Tapi kalau yang bisa dengan spontan, oh ternyata ini riba, berhenti, masya Allah. Nggak berkabung, nggak akan berkabung. Riba itu seperti apa Ustaz? Contoh yang paling gampang, beli motor, beli rumah, beli mobil, kemudian itu ada bunganya, itu riba. Terus kalau orang yang memang punya nyicil gimana? Ya nyicil aja dulu, Tapi kan kalau nyicil itu pakai bunga. gak usah pakai tapi dong. Ya memang permas, Hemat juga ya? iya memang dia lemah, tapi kalau sudah bicara iman enggak sih. Iya. Nah, satu, iman kita itu akan mantap dengan ilmu karena itu. Nah, sekarang gimana Bu? Saya contohkan beberapa waktu yang lalu, itu ada teman, saya juga nggak ngerti, dia ngambil motor, ngambil yang 3 tahun kredit. 2,5 tahun lancar Bu. Tinggal 6 bulan dia qadarullah memang berat ya. Nggak bisa, udah dikasih waktu cuma 10 hari pas apa gitu. Kalau nggak dilunasi, diambil motor hangus coba. Nggak ada nilai pengembalian, kan ngeri nih. Termasuk utang, misalkan aduh saya nggak bisa hari, ya udah dikasih waktu 1 pekan lagi, tapi dengan tambahan itulah yang menjadi riba. Contoh paling gampang gini, UEFA saya pinjam uangnya deh 5 juta, nanti kembalinya saya lebih, nanti ngembalin saya lebih, itu riba. Lain halnya saya pinjam Bu, ya udah pinjam aja, nanti kapan misalkan 1 bulan atau 2 bulan, begitu kembalikan, ibu ini utang saya, terus Bu ini mohon diterima tanda terima kasih saya, boleh ya. Nah, itu hak ibu, artinya ibu mau terima atau enggak, tetapi halal itu. Tapi kalau kemudian yang kita memang sudah ada di awal akadnya, itulah yang menjadi masalah. Memang Bu, di kehidupan kita ini di negeri ini hampir semuanya nggak ada yang lepas dari riba. Ya paling tidak kita jangan membenarkan itu. Gimana bisa solusinya? Misalkan ngambil rumah itu 20 tahun misalkan. Dia bisa mempercepat, itu bagian tandanya dia berarti serius untuk menghentikan. Ya, memang kadang-kadang Bu, sebetulnya kita aja yang nggak yakin dengan Allah yang kasih rezeki itu Bu. Bu ngerti Bu?
pedagang gorengan itu nampaknya, maaf ya, kita nggak boleh meremehkan usaha orang. Nampaknya sepele loh, Bu. Tapi satu hari dia bisa membawa 400-500 ribu loh. Keuntungan bersihnya. Apa yang goreng singkong dan lain sebagainya itu lah ya. Siapa yang nyangka? Kesannya kerjanya kasar. Saya waktu ngisi di Durian Sawit, diajak Ustaz mampir ke rumah saya, udah lama saya nggak mampir. Jumatan Kodok ada waktu. Lewat Bu, di depan itu ada yang jual itu keripik singkong itu loh, cuma keripik singkong. Misal istrinya 3 loh Ustaz. Usahanya ya itu. Itu kalau nggak riba, itu Wow, ya enggak gitu juga lagi. Oh, tersitain langsung ke situ kesimpulan. Halo. Enggak, kita enggak ke situnya ya. Artinya apa? Dia yakin sekali, Bu. Ya, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah ketika ditanya, Ustaz, berapa anak saya? Anak saya 4, putri, 3 putra. Ya Allah, katanya gitu. Terus gimana Ustaz? Ya Allah, emang kaya nggak? Apalagi saya sekolahkan, bukan mengecilkan sekolah enggak di pesantren ya, Bu ya. Sekolah di pesantren bagi saya itu adalah invest bagi saya kok. Ya. Ada saja Bu rezeki itu Allah kasih. Kalau kita nggak yakin yang kasih rezeki, Allah ya sudah mungkin ya akan belendat-belindut hidup ini. Saya tuh sampai hari ini Bu belum pernah ngeliat sekaya-kayanya orang tuh sampai kalau makan piringnya dimakan tuh juga belum pernah ngeliat. Sama Bu. Ya. Nah, ini masalah keyakinan tentang ar-razak ini masalahnya mantap atau nggak mantap itu kan pengaruhnya di situ. Wah saya kalau nggak riba nggak punya rumah ya, kamu nggak punya rumah terus kalau begitu keyakinan doamu jelek kok. Saya yakin, ya sudah. Saya baru ngerti ya sudah mempercepat itu saja. Kan solusinya juga nggak berat kan? Menghentikan. Kalau sudah berjalan mempercepat penyelesaiannya. Allah ampuni taubat. Yang jadi masalah kan diulang lagi. Ya. Nauzubillah nih. Ya. Yang keempat, itu tadi yang keempat. Sekarang baru yang kan biar seru gitu Bu Fitri gitu katanya. Buria gitu ya. Nggak tahu padahal saya pertemuan ada aja ya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang kelima apa? Amalan yang dicintai oleh Allah. As-sidqu. Tadi ayatnya sudah hafal. Gimana tadi ayatnya? Yang pertama tadi. ya ayyuhalladzina Ma'as-shodiqin. Bu. Ya, artinya apa di sini? Shodiqin itu artinya jujur, benar. Apa kata Nabi? Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Ya. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi Bu? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci Allah. Dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik.
Nggak berkah bu hidupnya ini bu. Tadi saya tanya, biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau emak-emak? Enggak dua-dua. Bapak juga ada. Bu, di dalam surat Al-Mursalat 10 kali Allah ulang-ulangi. Jadi kalau seperti dalam surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sampai 31 kali kan. Batal yang mana yang kamu dustakan, batal yang mana kamu dustakan. Nah, kalau kaitannya dengan ancaman Allah kepada orang pendusta itu dalam surat Al-Mursalat bu, diulang-ulang Allah sampai 10 kali. Surat Al-Mursalat itu Quran saya surat yang ke-77. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Berapa Pak Ustaz? Cari sendiri, boleh 14 atau 15. Saya nggak hafal, tapi satu ayat diulang-ulangi sama sampai 10 kali. Boleh 15 atau 14 tuh, Bu. Yang wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, mulai 15 terus selanjutnya saya nggak hafal itu. Celakalah pada hari ini bagi orang yang suka berdusta. Jadi ada di dunia ini orang yang selamat bu, nggak kena hukuman, tapi di akhirat nanti dibongkar nih keburukannya, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Ya. Sebetulnya jujur itu berat atau enggak sih bu ya? Halo. Assalamualaikum. Jadi jujur itu berat nggak sih? Mama minta uang nggak ada, padahal ada, dusta. Suami tanya bebek, maaf bu dek yang mau belanja masih nggak habis, ngerti nggak sih? Teman saudara tetangganya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceng tolong dong dibantu, aku butuh uang nih, tolong dong dibantu. Aduh maaf nggak ada, padahal ada. Itu dusta. Pernah? Itu dusta. Enggak Ustadz, ini teman ini aduh nyebelin banget. Utang 2 bulan jadi 2 tahun, ditagih marah-marah. Ditelepon gak diangkat, di WA gak dibalas. Nyebelin banget ya. Kalau ibu tahu sifatnya sudah jelas buruk, kemudian banyak yang kena korban, ibu malah jawabnya dengan nyaman bu. Ketika dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo tumben datang, ini pasti mau ngutang. Gitu. Oh kok kamu ngomong gitu Jeng? Lah iyalah aku tahu, aku hafal. Kamu kan kalau mau ngutang sampaikan gitu kan Jeng. Maaf ya Jeng, jangankan aku nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok aku. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Bu perhatikan, kenapa harus? Meskipun bu, meskipun kata-kata ini kasar menyakitkan, tapi itu jujur dan itu benar adalah berpahala. Daripada ibu bilang nggak ada, padahal ada ibu berdusta, udah dosa, kena penyakit, kena musibah, kehilangan atau apa, malah ngeri. Kalau kita diputus dengan teman yang kayak gini bu, error gini, alhamdulillah. Ngapain bu? Emang dia nyebelin kok. Kenapa kita pertahankan teman seperti itu? Ya. Nauzubillah min. Ibu bersyukur kalau diputus dengan teman yang, mohon maaf ya, yang nggak baik. Ya. Dibaikin malah nyakitin. Nyebelin banget. Capek. Ya Ustaz, aku keingetan dia satu, kalau dia keingetan dia Ustaz, luka yang kurasakan. Kalau sampai seperti itu. Ya. Kita punya prinsip bu. Bu masih ingat? Akibat bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik apa? Keseret ke neraka. Jadi apa yang kelima? Nah, jadi berlaku jujur dalam kehidupan ini. Ayatnya tadi surat At-Taubah ayat yang ke-119 tadi. Sudah hafal kan? Tadi udah Ustaz, sekarang hilang lagi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Baik. Jadi memang kita cukupkan saja sampai di sini Bu Fitri ya. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan sambung lagi. Tinggal diingetin aja nanti Mbak Dina. Ya. Bu Fitri ingetin saat kita. Untuk bulan depan ya Ustaz? Iya, karena ini masih banyak poinnya ya. Insya Allah. Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana Allahumma khtim lana bil Islam bil Islam wa khtim lana wa khtim lana bil iman bil iman wa khtim lana wa khtim lana bi husnil khatimah. bi husnil khatimah. Ya Allah, Ya Allah, akhirilah kehidupan kami akhirlah kehidupan dengan Islam, dengan Islam, dengan iman iman, dan husnul khatimah. dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku jadikanlah aku hamba yang sabar, hamba yang sabar, syukur, syukur, taat ibadah, taat ibadah, istiqomah istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan dalam keadaan husnul khatimah. husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku berilah aku hati yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang jernih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, dan lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, hidup dan mati hidup dan mati dalam ketaatan, dalam ketaatan, keimanan, keimanan, ibadah, ibadah, sabar, sabar, dan syukur. dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Dari dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan niat yang baik segera tunaikan, beramal solid yang ditunda-tunda ikan sepatkan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung giran, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.